Rekan wartawan, selamat malam. Rekan saya Rihat Huta Barat selaku praktisi hukum untuk menanggapi tadi pertanyaan rekan-rekan wartawan bahwa mengikuti perkembangan terkait dengan masalah laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan yang dimana kita telah sangat banyak berada di media, kita mengikuti bahwa hasil perkara khusus telah dilakukan sesuai dengan permohonan daripada kuasa hukum daripada Egy Suzana, dan gelar perkara khusus tersebut telah dilaksanakan. Bahkan informasi terakhir dan terkini yang kita dapat informasi dari rekan-rekan bahwa pihak daripada Polda Metro sudah merilis menyatakan hasil perkara tersebut telah mendapatkan kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah bahwa ijazah Pak Jokowi adalah identik. Artinya, kalau identik itu ada aslinya dibandingkan dengan fotokopi, itu setelah diteliti adalah identik. Artinya, kalau dikatakan identik berarti ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Apalagi kalau dikatakan identik dan otentik. Kalau dikatakan otentik pun benar, berarti jasanya itu adalah otentik, terdaftar, memang hasil produksi daripada UGM. Jadi itu udah sah, itu asli. Bicara asli, nanti kan berpendapat di pengadilan. Dalam proses menuju pengadilan, akankah ini akan masuk P21 dan juga ada indikasi kejaksaan untuk menahan Roy Suryo? Nah, kalau sudah melihat hasil gelar perkara ini, apalagi kata udah identik, artinya sudah tidak ada lagi suatu keraguan-raguan untuk jaksa penuntut umum menerima ini untuk P21, karena sudah semua proses mekanisme hukum sudah dilakukan, dan apalagi sudah dilihat buktinya memang adalah asli. Artinya berarti kan apa yang disampaikan selama ini Roy Suryo dan kawan-kawan yang katakan itu palsu, berarti kan sudah terbukti adalah melakukan pencemaran baik terhadap Pak Jokowi. Jadi ini menurut saya, dan menurut pengalaman saya sebagai praktisi hukum, ini kemungkinan besar waktu dekat ini udah akan P21 tahap 1, dan mungkin nanti selanjutnya P21 tahap 2, orang para tersangkanya diserahkan kejaksaan. Oke. Masalah tadi pertanyaan mengenai apakah jaksa bisa segera melakukan penahanan? Sangat bisa, itu kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Karena kalau jaksa penuntut umum itu kan punya hak prerogatif tersendiri. Di tingkat penyidikan, institusi Polri punya hak melakukan penahanan, punya hak juga melakukan penangguhan. Begitu juga institusi kejaksaan punya hak juga melakukan penahanan, punya hak juga melakukan penangguhan, diatur oleh KUHP. Begitu juga tingkat institusi kehakiman. Jadi itu kalau dikatakan apakah bisa ditahan? Bisa, sangat bisa. Kenapa sangat bisa saya bilang? Satu, pasal yang dikenakan, dilaporkan sesuai dengan kita yang sudah kehilangan informasi, itu sudah ada pasal-pasal yang di atas ancaman hukuman 5 tahun. Artinya itu memenuhi syarat ditahan. Tinggal sekarang tergantung hak prerogatif daripada nanti kejaksaan melakukan. Apakah mereka, alasan penahanan itu kan ini, dikhawatirkan para tersangka ini akan melarikan diri, dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan tidak kooperatif proses nanti persidangan itu. Apalagi makanya mereka kenapa dikhawatirkan, karena udah saya dengarkan informasi kan mereka ini udah pada dicekal ini kan, itu kan ada suatu kekhawatiran. Nah, itu mendukung nanti itu bisa justru dilakukan penahanan. Bicara penahanan, proses itu berjalan. Tapi kan dari pihak Roy Suryo mendatangi Polda Metro meminta gelar perkara khusus lab independen. Itu karena hanya alibi mengulur waktu. Nah, itu mah nggak ada diatur dalam KUHP itu. Ya kan udah dilakukan gelar perkara khusus, masa perkara khusus apa lagi? Jadi jangan Roy Suryo itu dan kawan-kawan itu jangan
melakukan seenak jidaknya aja. Jadi harus istilahnya boleh lah kalau misalnya menuntut hak itu, tapi tetapkan tidak harus diatur oleh aturan hukum acara, aturan hukum gitu. Bukan sesuka-sukanya begitu. Tapi masyarakat atau dari Rasul atau timnya itu mempertanyakan keaslian ijazah itu masuk undang dan dikenakan pasal yang memberatkan. Nah, Bang lihat sendiri melihat dari kasus ini bukan masalah ijazah tapi kata-kata yang menarasikan yang tidak baik itu masuk itu gimana sih? Ya, itulah yang itu yang dibilang. Jadi kan membuat narasi-narasi yang tidak baik, membuat jadi kegaduhan kan itu yang masuk itu masalah yang dimasukin laporan itu. Dan itu ya penyidik melihat kan itu kalau nggak salah kan udah banyak sekali ahli yang diperiksa ini. Nanti jadi kita keterangan ahli itu bagaimana? Apakah memang itu terpenuhi udah memenuhi unsur akan menimbulkan keresahan, kegaduhan? Ya itu kita kan nggak ikuti persis apa menjadi keterangan ahli itu kan. Tapi kalau saya melihat ini dinaikkan semua dari proses penyelidikan ke penyidikan, bahkan sekarang posisinya udah tersangka, ini udah terpenuhi semua unsurnya ini. Tinggal nanti di pengadilan itu tinggal pembuktian. Dalam pembuktian itu laporan Pak Jokowi kan awalnya kan narasi itu pernyataan tidak asing atau palsu. Dalam proses laporan itu penyidik mengembangkan ada indikasi narasi kata-kata yang mengujar kebencian itu masuk juga pasti itu. Kalau ini ya, ini kalau yang kalau nggak saya lupa ya, itu ada statement daripada pengacaranya Pak Jokowi itu, ada Pak Yaakob Hasibuan dengan Pak Firman. Mereka katanya dari awal udah dimasuki kok laporan pasal-pasal itu semua dari awal udah dimasuki itu dilaporkan. Artinya bukan bukan karena pengembangan penyidikan bukan, tapi memang dari awal udah memang dilaporkan itu. Iya udah dilaporkan. Tapi kan dalam laporan itu kan ada barang bukti. Dalam barang bukti itu kan nggak substansi soal ijazah doang kan. Yeah. Apa yang dikembangkan dalam tanda kutip yang memasuk dua atau pasal yang 35 itu ada di video itu atau di barang bukti itu dong pasal 35. Ya, jadi itulah yang memang proses penyidikan itu kan justru mencari pengembangan proses pembuktian. Itulah yang tugas penyidik, makanya penyidik kan. Jadi ternyata ya menurut penyidik ini ya tentu ini juga kalau nanti udah P21 tentu kan jaksa juga udah analisa, udah teliti ini. Ternyata memang unsurnya udah terpenuhi, makanya mereka nanti P21 kan. Kalau P21 tahap 1, P21 itu tinggal diajukan pengadilan untuk masukin dakwaan, sidang itu. Yang buat jadi pasal 35 itu yang memberatkannya dituduhkan itu Pak. Lihat gimana pendapatnya pasal 35. Kalau pasal 100 berapa ya? Berapa kan ada dua perbedaan tuh tersatu di pasal 102 atau tapi yang Rismon itu Rismon dan pasal 35. Pasal undang-undang 35. Iya. Itu yang saya bilang tadi, itulah yang membuat mereka itu, yang dimana ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun itu. Itu yang mereka ini nanti bisa, sekarang kan kalau di proses penyidikan Polda itu kan jadi ditahan, belum ditahan lah ya sekarang. Tapi yang kita maksud tadi pertanyaannya, apakah nanti kalau udah P21 oleh jaksa ini, tahap 1, tahap 2, apakah jaksa punya hak untuk bisa langsung menahan? Itu pertanyaan tadi. Saya bilang punya, bisa langsung ditahan. Dengan apa? Karena alasannya adalah ancaman hukuman yang dilaporkan itu adalah ada ancaman hukuman di atas 5 tahun. Entah pasal berapapun itu kan banyak pasalnya. Kedua, apalagi saat ini saya dengar udah dilakukan pencekalan. Kenapa dilakukan pencekalan? Karena ada kekhawatiran untuk melarikan diri ke luar negeri. Itu adalah menjadi salah satu alasan penahanan. Apabila dikhawatirkan akan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan menghalangi proses penyidikan atau persidangan. Itu kan nanti tergantung keyakinan daripada jaksa itu. Jadi gini ya, ini masalah pidana kan. Proses pidana ini adalah apabila terbukti memang apa yang dilaporkan perbuatannya itu memang terpenuhi unsur-unsur itu,
maka dia akan dipidana. Konsekuensi hukumnya apabila memang udah ingkrah, maka tahanan badan. Nah, ini sebenarnya masalah maaf memaafkan ini bukan berarti ini menghapuskan perbuatan pidana. Kan beda loh. Ini memaafkan kan beda itu. Tapi proses memaafkan ini kalau dimaafkan ini, misalnya pelapor memaafkan, itu nanti akan bagian dari pertimbangan untuk jaksa maupun hakim untuk bagian daripada meringankan, ya kan? Bisa meringankan itu. Makanya kan selalu dalam di putusan itu kan hakim selalu membacakan. Setelah membacakan pertimbangan hukumnya, maka yang meringatkan terhadap terdakwa A 1, 2, 3 kan gitu. Misalnya nih, bla bla bla. Yang memberatkan 1, 3. Jadi itu kata memaafkan Pak Jokowi memaafkan itu nanti bagian daripada meringankan terhadap para terdakwa itu. Meringankan, tapi pihak dari antara satu ikut di dalam perkara-perkara itu ya. Ikut ya. Dan telah melihat dan memegang ijazah daripada Pak Jokowi. Tadi kan gitu. Dan dia menyatakan itu asli. Ya kan dia mungkin setelah dia pegang dia yakin memang itu asli. Jadi apa salahnya itu? Jadi kalau misalnya ada dari pihak kuasa hukum daripada Roy Suryo yang mengatakan itu menyesatkan, ya itu bagi pemikiran mereka menyesatkan. Tapi kan ini kan nanti sebenarnya kan ini kan karena nanti akan berproses pengadilan. Nanti kalau kemarin itu adalah perkara khusus, ya kan, udah terlibat memang dari eksternal dari luar. Tapi nanti kan kalau di persidangan kan diperlihatkan kepada umum ini yang melihat ini nanti. Nanti ada hakim yang menentukan benar nggak ini asal dia berdasarkan nanti semua kan dipanggil ahli-ahli nanti minta keterangan ahli ini kan. Itu jadi nanti hakimlah yang menimbang, memutuskan, menyimpulkan, menyatakan bahwa ini adalah asli ijazah Pak Jokowi, ya kan? Maka terhadap terdakwa ini terbukti telah melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik dan kegaduhan segala macam, maka dipidana ya begitu.